Halo, ketemu lagi dengan saya Kurnada Jaya Negriku di ruang diskusi energi, frekuensi, dan vibrasi. Sebuah ruang di mana kita akan membicarakan hal-hal keseharian kita ditinjau dari sudut energi, frekuensi, dan vibrasi. Baik, kali ini kita akan membahas tentang keluarga adalah bonding rezeki. Begini ya. Dua orang yang bersatu dalam sebuah perkawinan sebenarnya adalah merger rezeki. Karena apa? Karena masing-masing orang itu membawa rezekinya sendiri-sendiri. Sehingga idealnya kalau dua orang bersatu, maka rezekinya menjadi double, kan begitu ya. Nah, itu sebabnya kenapa setelah orang menikah ya, banyak hal yang bisa terjadi. Misal bisa jadi beli rumah itu kan, bisa jadi beli mobil dan sebagainya dan sebagainya. Iya nggak sih? Iya ya, benar ya. Dan merger rezeki ini dalam sebuah perkawinan umumnya yang diakses adalah level 1 dan level 2 dari rezeki. Apa itu level 1 dan level 2? Maksudnya adalah level rezeki dasar dan level rezeki karena usaha. Sementara level rezeki 3 dan 4 atau level rezeki karena mengakses rasa syukur dan level rezeki karena mengakses kondisi berserah itu jarang diakses atau lupa diakses oleh orang yang berumah tangga. Kebanyakan rumah tangga mengakses rezeki dasar level 1 dan 2. Mengakses level rezeki ini punya kecenderungan egois dan merasa paling berjasa dalam rumah tangga. Nah, itu sebabnya ada rumah tangga yang suami istri bekerja ya, kedua-duanya bekerja, tetap saja kurang dan kemerungsung rumah tangganya. Rumah tangganya selalu dihiasi dengan pertengkaran karena masalah ekonomi dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Masih ada suami yang berpikiran bahwa dialah sumber ekonomi rumah tangga, sehingga dia menganggap remeh peran istrinya yang cuma ibu rumah tangga. Hello, para suami kayak gini memang aneh ya. Bagaimana cara berpikir mereka gitu loh. Memang Anda itu Tuhan ya, yang bisa memberikan rezeki untuk keluarga Anda. Anda itu hanya alat saja bagi keluarga Anda untuk disaluri aliran rezeki itu. Jadi kalau Anda jungkir balik bekerja dari pagi sampai malam, kalau Tuhan nggak kasih rezeki, nggak kasih duit, nggak dapet tuh duit. Ya, kesannya sinis ya, tapi swear saya pernah mengalaminya. Dapat kerjaan banyak, selesai nggak dibayar. Intinya apa? Karena logika saya mengatakan kalau saya bekerja maka saya dapat duit. Faktanya saya dapat pekerjaan banyak, proyek banyak, bagian saya selesai, tim yang lain nggak selesai, ya nggak dibayar kan, begitu. Jadi sometimes sesuatu yang logis itu juga nggak jalan gitu loh. Artinya memang kita ini di bawah ketergantungan total sama Tuhan gitu. Nah ini yang perlu dipahami dulu supaya dalam berumah tangga kita menjadi lebih mudah gitu pandangan kita tentang rezeki ini. Nah, ada juga suami istri sama-sama bekerja cari duit gitu kan. Harusnya pendapatannya double kan ya. Namun gak cukup-cukup dibanding dengan yang suaminya saja yang bekerja atau istrinya saja yang bekerja. Ini sebenarnya bukan masalah nominal. Ini masalah level rezeki mana yang dominan Anda akses. Nah, saya mau cerita sedikit. Dulu saya pernah mengalami masa sulit di mana saya dan istri saya sama-sama bekerja. Ya tujuannya sama-sama baik kan ya, ingin saling membantu perekonomian keluarga. Namun kami justru terjebak pada rasa-rasa yang paling berjasa lah dalam keluarga kecil kami gitu. Jadi meskipun kesannya saling membantu, namun dalam kenyataannya di dalam yang tidak terlihat di dalam hati kami masing-masing itu ada semacam rasa persaingan, ada rasa aku yang timbul di dalam diri kami masing-masing bahwa aku lebih berjasa bagi keluarga kita ini gitu. Aku yang menghasilkan uang lebih banyak. Kalau aku nggak bekerja, kamu makan apa? Gitu. Nah, saya pulang kerja capek, maunya istirahat. Istri saya juga pulang kerja capek kan ya, sama-sama kan, maunya juga istirahat.
Nah, kalau ada duit kan sebenarnya simple. Gaji asisten rumah tangga selesai. Kedua-duanya bisa istirahat. Lah kalau nggak ada duit, kan harus sama-sama saling mengerti dan saling bantu dalam urusan rumah tangga. Waktu itu, ini merupakan salah satu yang bikin vibrasi gak enak ya. Istri merasa gak dibantu gak dibantu gitu ya. Suami, saya merasa sudah melakukan tugas saya. Dua-duanya merasa dongkol di dalam. Gak keluar sih, tapi vibrasinya menyebar ke alam semesta. Vibrasi kemerungsung mengundang ke kemerungsungan lainnya. Energi rezeki jadi susah masuk. Saya jadi ingat pesan orang tua dulu, kalau berumah tangga itu jangan sering bertengkar, nanti malaikat rahmat gak mau masuk. Ternyata benar. Rumah tangga yang kemerungsung, yang sering bertengkar, yang cenderung panas itu di dalam, itu memang punya kecenderungan rezekinya menjadi tersumbat. Ya waktu itu sih kami tidak tahu. Hikmahnya baru ketahuan beberapa tahun kemudian setelah kami pindah rumah dan mendapatkan pencerahan-pencerahan dari guru-guru kehidupan kami. Sekarang sih kalau saya pikir-pikir ya, kerjaan saya juga nggak jauh beda dari dulu. Namun semuanya terasa lebih tentram dan nyaman. Dulu kalau sedang nggak punya duit, ya isinya kemerungsung dan mau marah saja. Sekarang kalau lagi nggak punya duit, anehnya saya bisa tetap enteng saja gitu ya, anteng saja. Ada sebuah rasa yakin di dalam diri saya. Pasti Tuhan akan memberikan jalan. Pasti Tuhan akan memberikan jalan. Pasti Tuhan akan memberikan jalan. Nah, perasaan ini saya sadari dan bahkan saya saksikan kadang-kadang ya. Apakah rasa ini yakin dari dalam diri saya? Maksud saya, apakah rasa yakin ini itu organik? Muncul dari dalam diri saya atau karena saya masih bisa pinjam uang dari orang lain. Jadi sometimes kan, wah kalau kepepet nanti mau pinjam siapa ya gitu, atau pinjam uang kantor ya misalnya gitu. Jadi kadang-kadang saya menyaksikan perasaan ini, tetapi meskipun saya saksi, saya akui perasaan itu. Saya serahkan kembali kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan beri jalan kapanpun saat saya sedang dalam kesulitan. Saya merenung, dan sekarang istri saya bahkan memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga. Jadi bendahara saya saja. Jadi logikanya pendapatan kami kan tentu berkurang kan, karena faktanya hanya saya sekarang yang bekerja dan istri tidak. Tapi faktanya kehidupan kami jika dibandingkan dulu waktu kami sama-sama bekerja itu jauh lebih baik. Alhamdulillah ya. Dan dulu kelihatannya sumbernya dua gitu loh. Namun di dalam saling menghancurkan karena ego merasa lebih berjasa itu tadi. Sekarang kelihatannya sumbernya satu, namun sebenarnya rezeki yang dilewatkan ke saya adalah 3 buah potensi rezeki. Rezeki saya, rezeki istri saya, dan rezeki anak saya. Satu yang sekarang jauh lebih besar dan kuat dibanding 2 yang dulu. Itu intinya. Ya, itulah yang saya alami. Dan yang saya ceritakan ini adalah apa yang saya alami. Saya bukan pegawai ya, juga bukan pengusaha begitu. Sehingga duit bagi kami datang semata atas kemurahan Allah saja. Datang semata atas kemurahan Tuhan saja. Kalau saya mengandalkan keahlian saya, saya sudah pernah coba itu dan ternyata nyungsep kan, hancur gitu kan. Itu tadi pikiran bahwa kalau saya bekerja saya dapat uang, kalau saya nggak bekerja dari mana saya dapat uang begitu kan. Faktanya tidak selalu berjalan seperti itu. Jadi sekarang tugas kami berdua, tugas kami bertiga dengan anak saya adalah berusaha bersyukur dan berserah. Saya berusaha sebaik mungkin di bidang saya, membantu pekerjaan rumah. Istri saya berusaha sebaik mungkin ngurusin rumah tangga dan membantu saya. Anak saya berusaha sebaik mungkin sesuai kapasitasnya. Sisanya kami berdoa dan berserah. Susah enggak? Susah enggak?
Susah men, susah pol di awal-awal merubah mindset beginian ini susah. Karena terbiasa mendahulukan ego. Ya ego saya, ya ego istri saya. Ya sampai akhirnya kami berkesimpulan bahwa keluarga adalah bonding rezeki. Artinya bonding ini adalah ikatan gitu loh. Bahwa kalau kita sudah berumah tangga, itu orang-orang yang masuk dalam rumah tangga itu sebenarnya masing-masing menyumbang potensi rezeki untuk rumah tangga itu. Nah kalau kita bisa mengharmoniskan bonding ini, memahami peran masing-masing dan saling mendukung, insya Allah rezekinya juga akan harmonis. Sebaliknya kalau bonding ini dirusak oleh rasa-rasa ego dari masing-masing anggota keluarga, ya rezekinya akan seperti itu, seperti yang saya ceritakan tadi. Well, ini kesimpulan saya ya. Ini apa yang kami alami, dan dari pengamatan saya juga sepertinya seperti itu terhadap orang-orang lain. Oke. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda yang mendengarkan channel ini, dan nanti kita ketemu di topik yang lain yang lebih menarik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.